Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas dengan materi tema adab seorang muslim berbicara kepada muslim yang lainnya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik, yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah sebuah lisan, ketika dia berbicara haruslah memiliki tata krama, adab, dan cara-cara islami, dan juga sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada 9 adab dalam berbicara ketika seorang muslim itu berbicara kepada seorang muslim yang lainnya. Yang pertama adalah seorang muslim berbicaralah dengan yang baik. Ketika seorang muslim itu diberikan lisan, maka manfaatkanlah lisannya itu dengan yang baik-baik. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyaqul, maka berkatalah khairan, yang baik-baik, aw liyasmut, atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini sudah jelas bahwa konsep dasar seorang muslim ketika berbicara kepada orang lain adalah berbicaralah dengan baik, berbicaralah yang bagus, berkatalah yang indah-indah kepada orang lain. Jangan berkata buruk. Ketika seorang muslim itu berbicara, hendaklah yang baik. Apabila dia berkata buruk, berkata jelek, berkata rafath, kotor, dan lain sebagainya, maka diam itu adalah lebih baik. Hal ini saking urgennya, saking pentingnya di dalam agama kita, agama Islam. Ketika seorang muslim itu berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kamar-kamar surga, kamar-kamar surga di akhirat nanti. Bahkan seorang badui bertanya, untuk siapa kamar-kamar surga itu? Yang kamar tersebut apabila dipandang dari luar, dalam kamar tersebut terlihat. Dan apabila kita di dalam kamar tersebut, maka daerah luar akan terlihat. Seorang badui bertanya, untuk siapa ya Rasulullah kamar tersebut? Rasulullah menjawab, liman atobal kalam, orang yang toba, baik, al-kalama, perkataannya, bicaranya itu bagus, wa at'amut ta'am. Yang kedua, kamar tersebut disediakan bagi orang yang memberi makan orang yang lapar, bersedekah, memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan santunan kepada orang fakir dan miskin. Wa adamas siam, orang yang melanggengkan, membiasakan diri untuk berpuasa di luar Ramadan, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan kita dianjurkan berpuasa sunnah, wasallalillah, dan salat kepada Allah bil laili, pada malam hari, wan nasi niyam, dan sedangkan manusia sedang tertidur. 4 golongan inilah yang akan mendapatkan kamar-kamar istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamar ini sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketika kita pengen mendapatkan kamar yang indah ini, maka kita harus atobal kalam, berkatalah yang baik-baik. Masya Allah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagi orang yang tidak berkata baik, berkata buruk, berkata jorok, berkata kotor kepada orang lain, menghina, mencaci, memaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam baginya, yaitu neraka. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, yang berucap dengan satu kalimat, ma yatabayyana ma fiha, dia tidak tahu dampak-dampak keburukan dari kata-katanya itu, fiha yahwi biha finnar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang di dalam neraka itu dalamnya
sedalam seperti timur dan barat. Masya Allah. Bagi orang yang berkata rafath, berkata buruk, berkata kotor, berkata jelek, berkata penghinaan kepada orang lain, maka nerakalah ancamannya. Ini sangat penting hadirin. Maka jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita, jangan sampai berkata buruk. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab berbicara seorang muslim kepada orang lain adalah jangan sekali-kali ketika kita berbicara berbuat ghibah. Apa itu ghibah? Pernah ditanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah wahai sahabat, wahai umatku, apa itu ghibah? Qalu, dijawab para sahabat ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, dijawab Rasulullah, dzikruka akhoka bima yakrahu. Ketika engkau membicarakan orang lain dan orang lain itu benci terhadap pembicaraan kita, maka itu termasuk ghibah. Qila, dikatakan, ada yang nanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah? Apa kalau itu adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta? Contohnya, ada saudara kita, mohon maaf ini, ada saudara kita yang jalannya tertatih-tatih, jalannya pincang. Kemudian kita ngobrol sama teman kita, kemudian kita, orang itu jalannya pincang. Nah, orang itu ketika mendengar obrolan kita, dia marah, yakrahu, benci terhadap omongan kita, walaupun itu kebenaran dia pincang. Maka ini kata baginda Rasul, ma taqulu faqad tabtahu, itu adalah ghibah. Ghibah itu adalah sesuai dengan fakta. Walaupun sesuai dengan fakta, dia benci ketika kita omongin kepada orang lain, maka itu termasuk ghibah. Wa illam yakun fih faqad bahattah. Jika itu tidak sesuatu yang benar, ya, dia tidak pincang, kita katakan pincang, dia tidak buruk, kita katakan buruk, dia tidak jahat, kita katakan jahat, itu dinamakan fitnah. Apa hukumannya orang yang ghibah ini? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dinyatakan al-ghibatu asyadu minaz zina. Ghibah itu ternyata kaum muslimin itu lebih kejam, lebih buruk, lebih jahat daripada zina. Qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wah, kaifa? Kok bisa begitu Rasulullah? Kok bisa? Ghibah itu lebih buruk daripada zina, lebih jahat daripada zina, lebih jelek daripada zina." Qala, jawab baginda Rasul, "Ar-rajulu yazni thumma yatubu." Kalau ada seorang laki-laki yang berzina, kemudian dia bertobat, fayatubullahu alaih, maka Allah terima taubatnya langsung. Wa inna sahibal ghibah, sedangkan orang yang berbuat ghibah, la yughfarulah, tidak bakal diampuni oleh Allah, hatta yaghfiralah sahibuhu, sampai dia minta maaf kepada orang yang digibahinya itu. Masya Allah hadirin. Kalau ada orang yang berzina, dia cukup minta maaf, bertobat dan nasuha, tidak mengulangi lagi, maka Allah terima taubatnya. Tetapi ketika orang yang ghibah, yang ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin keburukan orang lain, ngomongin sesuatu yang dibenci sama orang lain terhadap dirinya, terhadap kehormatannya, terhadap fisiknya, ya, maka dia harus minta maaf terlebih dahulu, baru Allah mengampuni dosa-dosanya. Itulah yang disebut ghibah itu lebih kejam, lebih buruk daripada zina. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab ketiga seorang muslim berbicara kepada muslim yang lainnya atau orang lain adalah ketika sedang berbicara melihat wajah lawan bicara. Masya Allah, di zaman sekarang, zaman modern, banyak orang berbicara tapi matanya tidak memandang orang yang berbicara. Matanya malah main HP, malah ngelihat gadget, malah ngelihat sesuatu yang lain, tidak saling pandang memandang. Etika sebagai seorang muslim ketika dia sedang berbicara, sedang ngobrol, haruslah saling pandang, jangan saling nunduk seperti orang-orang sekarang yang kegilaan dengan gadget. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittikhadha khataman." Rasulullah itu punya cincin, ya. Falibisahu, Rasulullah itu senantiasa memakai cincinnya. Qala saghalani, kata baginda Rasulullah, saghalani, aku telah disibukkan hada dengan cincin ini, angkum dari berbicara kepadamu, mungdul yaum, pada hari ini, ilaihi, gara-gara cincin tersebut, nadratun, ya, saya tidak selalu memandang cincin ini, wa ilaikum nadratun, kemudian aku kadang memandang kamu, kadang memandang cincin aku, thumma alqah, maka Rasulullah SAW melemparkan cincin tersebut. Masya Allah hadirin, ini akhlak dari baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah teralihkan pandangannya, teralihkan kesibukannya dengan cincin baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak berbicara, ngobrol dengan tatap muka, malah dia kadang memandang cincinnya, kadang memandang orang yang berbicara. Ini telah menyibukkan baginda Rasulullah sehingga cincinnya dibuang. Masya Allah, ini adab dari baginda Rasulullah dan kita harus ikutin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, berbicara kepada orang lain, berbicara kepada saudara kita, sanak famili kita, maka simpan dulu HP kita, ya, kantongkanlah dulu HP kita. Kita fokus kepada orang yang berbicara, pandanglah kepada lawan bicara kita. Ini adalah bagian daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab dalam berbicara kepada orang lain sebagai kaum muslimin adalah antusias ketika ngobrol, ketika berbicara. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Imam Atha bin Abi Rabbah. An Atha, inna rajul, ada sesungguhnya seorang laki-laki, liyuhaddithuni, ya, bercerita kepadaku, bil hadith, dengan satu cerita, fa umsitu lahu, ya, kemudian aku diam, ya, kepadanya, ka'anni lam asma, seakan-akan aku tidak pernah mendengar cerita itu. Wa qad sami'tuhu, padahal aku pernah mendengar cerita tersebut, qabla ayulada, sebelum ia dilahirkan. Ini subhanallah, ini akhlak seorang ulama salaf dulu. Ketika seorang mendengar sebuah cerita dan dia tahu, paham cerita itu, tetapi untuk menghormati lawan bicaranya yang sedang bercerita dengan kita, maka kita diam dan kita tampak antusias walaupun kita tahu itu dia ceritanya itu paham dan bahkan dia sebelum lahir kita sudah tahu, ya. Maka adab seorang muslim kepada orang muslim yang lainnya ketika sedang berbicara, maka dengarkanlah dengan seksama walaupun kita sudah tahu. Masya Allah, itu akhlak seorang muslim kepada orang yang berbicara atau orang yang sedang berbicara. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kelima, ketika seorang muslim berbicara kepada orang lain adalah jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan orang lain. Kadang-kadang ketika kita bicara, dia sedang serius, sedang menjelaskan, tiba-tiba kita sekat, kita potong bicaranya, kita sanggah bicaranya secara langsung sebelum dia menuntaskan pembicaraannya. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam kita itu mendengarkan sampai dia selesai, lalu kita jawab. Jangan sekali memotong-motong. Ini sesuai dengan ulama salaf. Imam Hasan Al-Basri berkata, idza jalasta, jika engkau sedang duduk, fakun ala tasma'a, berbicara kepada orang lain, ahroso minka ala antakul, hendaklah engkau bersemangat mendengar, ya, melebihi semangat yang engkau berbicara. Jadi cirinya orang yang baik itu antara dia berbicara dengan mendengarkan pembicaraan orang lain itu sama-sama semangat. Tapi kalau dia orang yang kurang bagus, akhlaknya buruk, apabila dia ketika berbicara semangat tapi ketika mendengarkan orang lain berbicara tidak semangat. Ini bukan akhlak Islam hadirin. Ya, kama ta'allamu husnul qaul, kata Imam Hasan Al-Basri, maka belajarlah menjadi pembicara yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Jadi
Belajarlah kita menjadi seorang pendengar yang baik, seperti kita menjadi pembicara yang baik. Wala taqto. Nah, ini intinya. Wala taqto. Janganlah kamu memotong pembicaraan ala ahadin kepada orang lain hadithahu ketika seorang itu bercerita. Ini adab dari seorang muslim ketika berbicara kepada orang lain atau sedang ngobrol kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan orang lain. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya seorang muslim ketika berbicara kepada orang lain adalah hindarilah debat. Kadang-kadang kita selisih paham, ya, kemudian berbeda pendapat, ya, kemudian kita punya kecurigaan dan lain sebagainya, sehingga terjadilah debat, berbeda pemahaman dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa seorang muslim jangan sampai kita berdebat. Hindarilah debat. Kalau bisa sekuat tenaga kita jangan sampai berdebat. Ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun." Saya jamin bi baitin fi rabadil jannah. Saya jamin bagi seorang muslim, ya, rumah di dalam sekitar surga, di dalam surga. Rasulullah jamin bagi orang yang melakukan hal ini, yaitu rumah di surga. Bagi siapa? Liman tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Ketika kita ngobrol kita benar, kemudian dia merasa lebih benar lagi padahal kita yang benar, maka hindarilah debat. Diam saja udah, biar dia berkata. Karena kalau kita berdebat terus menerus walaupun kita benar, ya maka terjadilah percecokan, pertikaian dan permusuhan. Maka di dalam adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya ketika berbicara, ketika kita berdebat, maka hentikanlah debat itu. Maka tinggalkanlah debat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah di sekitaran surga. Masya Allah hadirin. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab selanjutnya, adab yang ketujuh, ketika seorang muslim berbicara kepada muslim yang lainnya adalah jangan terlalu banyak bicara. Kadang kita berbicara yang berlebihan, berbicara yang ngalor ngidul, berbicara yang lupa waktu, lupa daratan, lupa segala-galanya. Dalam Islam tidak boleh terlalu berbicara yang berlebihan. Hal ini sudah ditegaskan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katsura kalamuhu," barang siapa yang memperbanyak kalamuhu, perkataannya, katsura saqatuhu, pasti dia akan banyak kesalahannya. Wa man katsura saqatuhu, barang siapa yang banyak kesalahannya, kathurat dunubuhu, pasti dia akan banyak dosa-dosanya. Wa man kathurat dunubuhu, ya, barang siapa yang banyak dosa-dosanya, kanatin nar, maka dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Aulabih, neraka itu lebih pantas baginya. Subhanallah hadirin. Kalau kita berbicara kepada seorang muslim, ya, terlalu banyak sehingga lupa waktu, lupa daratan, lupa akhlak, lupa berkata yang baik, maka yang terjadi kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Karena orang yang banyak berbicara pasti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau sudah pasti banyak dosanya, neraka lah tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak selanjutnya ketika seorang berbicara kepada orang lain, yaitu berbicaralah dengan jujur. Jangan sampai kita berkata yang tidak jujur. Karena baginda Rasulullah SAW sudah terkenal kejujurannya. Al-Amin, orang yang jujur. Semasa hidupnya baginda Rasulullah SAW, ya, selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong. Hal inilah yang menyebabkan kita apabila kita berkata selalu jujur, maka kita itba'ulin nabi, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Hal ini diriwayatkan qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi
berkatalah yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan memberikan petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kalau sudah berbuat baik, berbuat keindahan, maka itu akan memudahkan kita ke dalam api neraka. Jujur akan menyebabkan kita masuk surga, tetapi kebohongan akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Masya Allah hadirin, berkatalah yang jujur ketika kita berbicara kepada kaum muslimin yang lainnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya yang mungkin ini belum tahu, banyak yang belum tahu ini. Nomor 9, adab dalam berbicara, berkata adalah berbicaralah dengan tenang. Ya, jangan gerasak gerusuk, jangan ngoyok, jangan nyerocos begitu ya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrudu sardakum hada. Nabi itu kalau berbicara tidak terlalu cepat seperti kalian, tidak nyerocos seperti kalian. Yatakallamu bikalimati yubayyinuhu faslan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkata dengan jelas bisa dimengerti dan bisa dipahami. Yahfaduhu man sami'ahu, bahkan orang yang mendengar perkataan Nabi langsung menghafal perkataan Nabi saking jelasnya. Ya, kalau kita berbicara kepada orang lain, maka berbicaralah dengan yang santai, yang baik. Kemudian juga jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sehingga orang yang lawan bicara kita tidak mengerti, tidak paham apa yang kita bicarakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah yang jelas, berbicaralah yang indah-indah, dan berbicaralah yang fasih sehingga orang lain yang kita sedang berbicara mengerti apa yang kita katakan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah. Hadirin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 9 adab berbicara kepada orang lain, kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Kalau kita berbicara sesuai dengan adab, ya berkata yang baik, berkata yang jujur, jangan sampai gibah, antusias dalam berbicara, kemudian berbicaralah dengan tenang, dan juga kita ketika berbicara jangan sampai tidak melihat matanya dan lain sebagainya, maka kita nanti akan selalu dalam lindungan Allah, dan juga ini sebagai mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang adab berbicara. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari dan bisa mengevaluasi kata-kata kita, pembicaraan kita. Ya, kalau kita seperti apa dalam berbicara? Sudahkah kita berakhlak dalam berbicara? Sudah baikkah kita dalam berbicara? Kalau sudah, teruskan, istiqomahkan. Kalau kita ada kata-kata kita yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan adab yang tadi saya sebutkan, maka rubahlah, mumpung kita masih ada, masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.